Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Helda dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami praktikum kimia analisis modul pertama yaitu asidi alkalimetri oleh kelompok 1 dengan anggota yang pertama saya sendiri, lalu Dimas Putra Hermanto dengan akhiran NIM 007. Yang kedua ada Devi Prayuga dengan akhiran NIM 045. Yang ketiga ada Angel dengan akhiran NIM 049. Yang keempat ada Ahmad Rodi Soleh dengan akhiran NIM 053. Dan yang kelima ada Melba Agustin Masfufah dengan akhiran NIM 079. Pada presentasi kelompok 1 asidi alkalimetri pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu yang pertama ada tujuan praktikum, yang kedua ada dasar teorinya, yang ketiga alat-alat yang digunakan, yang keempat ada bahan dan MSDS-nya, yang kelima ada prosedur praktikum, yang keenam ada analisis perhitungan, dan yang ketujuh ada pembahasan serta ada kesimpulan. Tujuan praktikumnya adalah menentukan kadar karbonat dan bikarbonat dalam suatu sampel dengan titrasi langsung atau menggunakan metode Warder, dan titrasi tidak langsung atau menggunakan metode Winkler. Perlu kita ketahui adalah asidi alkalimetri adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa atau yang sering juga disebut dengan titrasi asam basa. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat-zat yang direaksikan tepat menjadi ekuivalen atau tepat banyaknya untuk menghabiskan zat yang direaksikan satu sama lain. Asidimetri sama dengan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa bersifat basa dengan larutan baku asam. Alkalimetri adalah penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa bersifat asam dengan larutan baku basa. Adapun istilah-istilah dalam titrasi asam basa, yaitu yang pertama ada larutan baku atau larutan standar, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dalam normalitas atau bisa dilambangkan dengan N, atau molaritas bisa dilambangkan dengan M. Yang kedua ada larutan baku primer, adalah suatu larutan yang telah diketahui konsentrasinya melalui metode gravimetri, kemudian zat dilarutkan dengan pelarut pada volume tertentu. Yang ketiga ada larutan baku sekunder, adalah suatu larutan di mana konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembakuan menggunakan baku primer melalui titrimetri. Yang keempat ada larutan titran, yaitu larutan baku sekunder yang ada dalam buret. Yang kelima ada larutan titran, maksudnya itu adalah larutan baku primer yang biasanya ada dalam Erlenmeyer. Biasa juga digunakan bisa juga merupakan larutan analit. Yang keenam ada Erlenmeyer, ada indikator, yaitu zat yang ditambahkan ke dalam Erlenmeyer untuk menandai titik akhir titrasi dengan adanya perubahan warna. Indikator asam basa yang pertama untuk menentukan titik setara atau ekivalen yang diamati dengan titik akhir. Yang kedua ada indikator adalah senyawa organik alami atau sintesis yang berwarna dan bersifat asam basa yang dalam rentang pH tertentu akan berubah warnanya. Yang ketiga ada kekuatan asam basa, indikatornya harus lebih lemah dari kekuatan asam dan basa. Yang keempat ada perbedaan warna indikator berkaitan dengan disosiasi asam basanya. Adapun faktor yang mempengaruhi titrasi sebagai berikut. Yang pertama ada konsentrasi analat dan titran. Makin besar konsentrasinya, maka perubahan pH dalam daerah titik ekivalen makin besar, sehingga makin mudah menentukan indikator yang sesuai. Yang kedua ada kekuatan asam lemah atau basa lemah. Maksudnya di sini adalah kesempurnaan reaksi pada asam atau basa lemah dengan asam basa kuat ditentukan oleh harga Ka atau Kb analat. Makin besar harga Ka atau Kb, maka reaksi makin besar. Daerah perubahan pH pada titik ekivalen sehingga makin menentukan indikator yang sesuai.
Yang ketiga ada pemilihan indikator. Indikator yang digunakan perubahan pH-nya harus berada pada daerah pH titik ekuivalen. Ada 4 daerah perhitungan pH untuk titrasi asam basa, yaitu ada pH mula-mula, ada pH titik sebelum ekivalen, ada yang ketiga pH titik ekivalen, dan yang keempat ada pH titik setelah ekivalen. Berdasarkan metodenya, maka titrasi ada 3 jenis antara lain. Yang pertama ada titrasi langsung, titrasi tidak langsung, dan titrasi balik. Titrasi langsung maksudnya adalah titrasi dasar. Jumlah titran yang diketahui ditambahkan dari buret ke sampel titran yang diambil dalam labu. Yang kedua ada titrasi tidak langsung. Titrasi tidak langsung yaitu mengubah zat menjadi asam dan menganalisis dengan basa. Begitupun juga sebaliknya. Yang ketiga ada titrasi balik, yaitu metode ini juga cocok untuk estimasi zat yang reaktif atau non-reaktif. Selanjutnya, materi alat-alat yang digunakan dalam asidi alkalimetri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dimas atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang dibutuhkan pada pratikum asidi alkalimetri. Di sini ada 11 alat. Yang pertama ada Erlenmeyer, yang kedua statif, 3 gelas ukur, 4 klem, yang kelima pipet ukur, yang keenam buret, yang ketujuh pipet volume, yang kedelapan kaca arloji, yang kesembilan neraca, yang ke-10 labu ukur, dan yang terakhir adalah beker glass. Adapun fungsi alat dari ke-11 alat tadi, yaitu yang pertama Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Yang kedua statif berfungsi untuk menegakkan buret. Gelas ukur berfungsi untuk alat ukur volume larutan. Klem adalah berfungsi untuk menjepit buret pada statif. Yang kelima pipet ukur berfungsi untuk mengukur dan mengambil larutan. Yang keenam buret. Buret berfungsi untuk menampung larutan titran, sedangkan pipet volume berfungsi untuk mengukur volume larutan dengan ukuran lebih dari pipet ukur. Kaca arloji sebagai alas boraks, soda pencuci, dan soda kue yang akan ditimbang. Neraca analitis untuk menimbang boraks, soda pencuci, dan soda kue. Labu ukur digunakan untuk mengencerkan larutan, dan yang terakhir beker glass digunakan untuk menampung larutan atau bahan. Selanjutnya ada bahan beserta MSDS-nya yang akan digunakan pada pratikum asidi alkalimetri. Di sini ada 10 bahan. Yang pertama ada boraks, yang kedua HCl, yang ketiga indikator metil merah, yang keempat indikator metil orange, yang kelima soda pencuci, yang keenam soda kue, ketujuh larutan NaOH, yang kedelapan indikator fenolphthalein, yang ke-9 aqueous, yang ke-10 ada larutan BaCl2. Yang pertama, saya akan membahas tentang MSDS dari Aquades sendiri. Aquades memiliki nama sinonim yaitu dihidrogen oksida, deionized water, aqua, dan aqua destilata. Untuk rumus kimianya yaitu H2O. Berat molekulnya 18,02 gram per mol. Sedangkan untuk sifat fisiknya yaitu larutan cair. Aquades ini tidak memiliki sifat toksik, mudah terbakar, atau bahaya lainnya. Oleh karena itu, penggunaan bahan ini tidak memerlukan perlakuan khusus yang sangat ketat. Untuk fungsinya sendiri yaitu sebagai pelarut. Yang kedua ada MSDS dari BaCl2 dengan nama produk barium klorid dihidrat. Dia memiliki nama sinonim barium diklorid dihidrat, barium muriat dihidrat dengan rumus kimia BaCl2 2H2O. Untuk berat molekulnya yaitu 244,28 gram per mol. Sifat fisiknya yang pertama bentuknya padat, yang kedua berwarna putih, untuk baunya tak berbau, dan memiliki pH sekitar 5,2 sampai 8,0 pada 50 gram per liter. Untuk kata sinyal dari BaCl2 ini yaitu sinyal bahaya. Pernyataan bahaya ada dua. Yang pertama, toksik bila tertelan, berbahaya jika terhirup. Sehingga di sini ada penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama. Saran umum pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya. Yang pertama, setelah terhirup, hirup udara segar. Jika napas terhenti, berikan napas buatan mekanik, berikan masker oksigen tak kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Yang ketiga, setelah kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak, lepaskan lensa
Jika tertelan, beri air minum paling banyak 2 gelas. Segera cari anjuran pengobatan. Hanya dilakukan dalam kasus khusus jika pertolongan tidak tersedia dalam 1 jam, rangsang untuk mutah, atau hanya jika korban tidak sadarkan diri. Untuk fungsinya yaitu sebagai penguat larutan Na2CO3. Yang ketiga ada MSDS dari boraks dengan nama produk Biocidum tetraborat dikahidrat dengan nama sinonim atau biasa dikenal dengan boraks. Rumus kimianya yaitu Na2B407 10H2O. Untuk berat molekulnya yaitu 381,37 gram per mol. Untuk bentuknya kristal, berwarna putih dan tak berbau. Untuk pH-nya yaitu 9,2 pada 47 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Pernyataan bahayanya yaitu dapat merusak kesuburan, dapat merusak janin, dan menyebabkan iritasi mata yang serius. Pernyataan kehati-hatian atau pencegahan, yang pertama, dapatkan instruksi spesial sebelum menggunakannya. Yang kedua, jika terkena mata, bilas dengan saksama dan dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kotak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Yang ketiga, jika terpapar atau dikhawatirkan, dapat nasihat atau perhatian pengobatan. Sedangkan penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama, yaitu jika terhirup, pindahkan korban ke tempat berudara segar, yakinkan korban menghirup udara segar. Yang kedua, dalam kasus kontak pada kulit, tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Yang ketiga, dalam kasus kontak dengan mata, segera bilas atau basuh mata dengan air yang banyak, dengan kelopak mata terbuka lebar, sebagai tindakan pencegahan. Yang keempat, jika tertelan, segera beri korban minum air putih, paling banyak 2 gelas. Jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Untuk fungsinya sendiri yaitu sebagai titrat pada standarisasi HCl. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu MSDS NaOH. Nama lainnya yaitu sodium hidroksid. Sinonimnya yaitu caustic soda, rumus kimianya yaitu NaOH. Berat molekulnya sendiri yaitu 40 gram per mol. Sifat fisiknya berbentuk padat, berwarna putih. Baunya tidak memiliki bau, pH-nya kira-kira di antara 13 dan 14 di suhu 20 derajat Celcius. Nah, penggunaan dari bahan ini biasanya untuk reagen untuk analisis. Pernyataan bahaya yaitu karena dapat korosif terhadap logam, menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata. Nah, sebagai tindakan kehati-hatian, kita menggunakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung atau jas lab, pelindung mata atau Google Glass, pelindung wajah atau Google Mask. Fungsinya ini sebagai penguat larutan basah. Nah, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya saja terhirup, cukup dengan hirup udara segar. Jika napas berhenti, berikan napas buatan mulut ke mulut. Berikan masker oksigen jika mungkin. Nah, selanjutnya jika terjadi kontak kulit, bilaslah dengan air yang banyak. Jika terkena kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak juga dengan kelopak mata terbuka. Jika tertelan, beri air minum minimal paling banyak 2 gelas. Segera larikan ke dokter jika butuh pertolongan yang serius. Selanjutnya yaitu MSDS soda kue atau sodium bikarbonat. Sinonimnya sodium hidrogen karbonat. Berat molekulnya 84,01 gram per mol. Bentuknya yaitu serbuk, warnanya putih, tidak memiliki bau, pH-nya kira-kira 8,6 pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, fungsi dari bahan ini adalah sebagai titrat yang akan ditentukan kadarnya. Juga bisa untuk reagen analisis. Penjelasan jika terjadi hal yang tidak diinginkan karena bahan ini. Misalnya saja, bila terkena kontak kulit, tanggalkan semua pakaian lalu bilas dengan air bersih. Jika terkena kontak pada mata, bilas dengan air banyak juga dengan mata terbuka. Selanjutnya, jika tertelan, cukup beri air minum minimal 2 gelas. Nah, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, segera hubungi dokter. Selanjutnya yaitu MSDS hidroklorik asid. Sinonimnya hidroklorik asid. Rumus kimianya yaitu HCl, berat molekulnya 36,46 gram per mol. Bentuknya yaitu cair, warnanya tidak berwarna, tidak memiliki bau, pH di 1,2 pada suhu 20 derajat Celcius. Fungsinya di sini sebagai titran. Penggunaan yang lain juga sebagai reagen untuk analisis. Penjelasan jika terkena bahan ini.
Misalnya saja, jika terhirup, cukup hirup udara segar. Jika terkena kontak pada kulit, segera tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi, lalu bilas kulit yang terkena bahan ini dengan air sebanyak-banyaknya. Jika terkena kontak pada mata, juga cukup bilas dengan air. Jika tertelan, cukup beri minum, lalu segera konsultasikan ke dokter untuk menghindari hal-hal yang lebih serius. Selanjutnya, MSDS phenolphthalein atau nama produk di sini yaitu indikator PP. Penggunaannya biasanya reagen untuk analisis, rumus kimianya C20H14O4, berat molekulnya 318,33 gram per mol. Bentuknya yaitu padatan, warnanya putih, tidak memiliki bau, fungsinya sebagai indikator pada proses titrasi. Pernyataan bahaya yaitu dapat menyebabkan kanker, diduga menyebabkan merusak kesuburan. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yaitu jika terhirup, cukup hirup udara segar. Jika terkena kulit, segera tanggalkan semuanya, lalu bilas dengan air. Jika terkena pada mata, bilas dengan air banyak. Jika ada hal-hal yang lebih serius, segera hubungi ke dokter. Selanjutnya, MSDS metil merah atau indikator MM. Rumus kimianya yaitu C15H15N3O2, berat molekulnya 269,31 gram per mol. Bentuknya padatan, berwarna ungu kemerahan, baunya lemah, fungsinya sebagai indikator titrasi kedua. Nah, untuk penjagaannya sama seperti sebelumnya, jika terhirup, cukup hirup udara segar, jika tertelan, cukup beri air minum, lalu hubungi ke dokter. Yang terakhir, MSDS metil oren atau indikator MO. Rumus kimianya yaitu C14H14N3NaO3S. Berat molekulnya 327,34 gram per mol. Berwarna jingga, berbau khas yang lemah, pH kira-kira 6,5 pada suhu 20 derajat Celcius. Fungsinya yaitu sama seperti MO dan PP, yaitu sebagai indikator pada proses titrasi. Nah, penjelasan mengenai pertolongan pertamanya yaitu jika terhirup, cukup hirup udara segar. Bila terkena kulit, cukup bilas dengan air. Bila terkena kontak pada mata, bilas dengan air juga. Lalu jika tertelan, beri air minum. Jika terjadi hal yang lebih serius, maka segera hubungi ke dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah disediakan. Setelah kita mengetahui alat dan bahan, tentu langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa melihat prosedur praktikum yang harus kita lakukan. Di sini kita harus melalui 3 step. Yang pertama yaitu standarisasi larutan HCl, di mana meskipun larutan HCl ini sudah tertera gitu ya 0,1 N atau 0,1 normalitas, tetap harus distandarisasi supaya hasilnya lebih akurat. Nah, caranya yang pertama yaitu timbang 0,4 gram boraks dengan cermat, kemudian encerkan hingga volume larutannya menjadi 50 ml. Yang kedua, jangan lupa untuk mempipet 10 ml larutan boraks, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 2 tetes indikator metil merah. Setelah itu yang ketiga, titrasi dengan larutan HCl yang ada di dalam buret sampai warna larutannya menjadi warna merah muda. Catat hasil volume HCl yang dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk menghitung konsentrasi normalitas dari HCl. Itu tadi mengenai cara standarisasi larutan HCl. Kemudian langkah yang berikutnya, next slide, yaitu kita akan menentukan kadar dari karbonat dan bikarbonat, di mana kita memakai 2 jenis titrasi. Yang pertama yaitu titrasi langsung, dan yang kedua yaitu titrasi tidak langsung. Di mana perbedaannya kalau misalnya titrasi langsung itu kita nggak perlu melihat background si asam dan basanya ini kuat atau lemah. Tapi kalau misalnya titrasi tidak langsung, kita perlu melihat apakah si larutannya ini asam atau basa dan itu lemah atau kuat. Kalau misalnya lemah, ya berarti titrasi tidak langsung ini berperan sebagai penguat gitu. Jadi sebelum dititrasi dia harus gimana caranya untuk jadi asam atau basa kuat. Nah, langkah pertama mengenai
titrasi langsung, yang pertama yaitu timbang soda pencuci dan soda kue dengan cermat masing-masing sebanyak 0,25 gram, kemudian encerkan masing-masing dalam 2 labur takar hingga volumenya 50 ml. Yang kedua, pipet 5 ml larutan soda pencuci dan 1 ml larutan soda kue, masukkan dalam Erlenmeyer 250 ml, tambah Aquades hingga volume larutan menjadi 50 ml lagi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk menambahkan 2 tetes indikator PP. Yang keempat, titrasi dengan larutan standar HCl yang tadi sampai warna merahnya hilang dan catat volume yang diperlukan. Yang kelima, tambahkan ke dalam Erlenmeyer tersebut sekitar 2 tetes indikator methyl orange di dalam Erlenmeyer yang sama sehingga larutannya berubah menjadi warna kuning. Dan langkah yang keenam yaitu titrasi lagi menggunakan larutan standar HCl sampai warna kuningnya berubah menjadi warna merah muda dan catat volume HCl yang diperlukan. Yang ketujuh, lakukan titrasi ini sebanyak triple atau 3 kali dan hasilnya kemudian volume HCl-nya di rata-rata. Dan langkah yang terakhir yang pasti yaitu menghitung kadar karbonat dan bikarbonat yang dinyatakan dalam miligram dan persen kesalahan titrasinya. Titrasi metode yang kedua yaitu titrasi tak langsung. Langkah pertama yaitu pipet 5 ml larutan soda pencuci dan 1 ml larutan soda kue, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, tambahkan Aquades hingga volume kira-kira 50 ml dan beri beberapa tetes MO sekitar 2 tetes. Yang kedua, titrasi dengan larutan standar HCl dan catat volume HCl yang diperlukan. Yang ketiga, pipet lagi 5 ml larutan soda pencuci dan 1 ml larutan soda kue, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Yang keempat, tambahkan larutan NaOH 0,1 molaritas sebanyak 20 ml. Yang kelima, menambahkan larutan BaCl2 sebanyak 25 ml dan tanpa disaring langsung saja dititrasi dengan larutan standar HCl menggunakan indikator PP. Catat volume HCl yang diperlukan. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan kadar karbonat dan bikarbonat dalam sampel dan persen kesalahan titrasinya. Next slide. Setelah kita mengetahui prosedur praktikumnya, maka kita langsung mengerjakan tujuan kita mengadakan praktikum, yaitu untuk menentukan kadar karbonat bikarbonat. Dalam analisis perhitungan, seperti yang diketahui bahwa titrasi asam basa digunakan untuk menghitung konsentrasi titrat dari mol titran yang dibutuhkan dalam proses titrasi. Nah, perhitungan ini didasarkan pada perhitungan reaksi asam basa. Selain melalui reaksi yang tadi, perhitungan juga dapat dilakukan dengan perhitungan jumlah Greg atau jumlah gram ekivalen. Yang pertama, membahas mengenai molaritas dengan lambang M, satuan konsentrasi yang banyak dipergunakan dan didefinisikan sebagai banyak mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Sedangkan normalitas dilambangkan dengan huruf N, yaitu satuan konsentrasi yang sudah memperhitungkan kation atau anion yang dikandung dalam sebuah larutan. Dalam titrasi asidi alkalimetri ini, kita menggunakan yang paling sering yaitu lambang yang N, jadi yang normalitas. Dengan rumus jumlah Greg itu sama dengan N dikali V, di mana N adalah molaritas dikali valensi asam atau basa. Kemudian karena kita mentitrasi, maka nanti ada titrat sama dengan titran gitu. Jadi makanya rumusnya N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2, di mana dijabarkan lagi menjadi M1 dikali valensi 1 dikali volume 1 sama dengan M2 dikali valensi 2 dikali volume 2. Lantas cara menghitung kadarnya gimana? Kalau menghitung kadar kita perlu melihat bentuk dari si titratnya ini ya. Kalau misalnya dia padat itu sendiri, kalau cair itu sendiri. Nah, kalau padat kita bisa menghitung dengan ukuran kadar sama dengan miligram zat per miligram sampel dikali 100% dikali B per B. Karena B per B sama berarti 1, maka dijabarkan lagi menjadi normalitas titran dikali berat ekivalen zat dikali 100% per miligram sampel. Kalau misalnya bentuk cairan, kadarnya dihitung dengan miligram zat per volume sampel dikali 1000, karena biasanya dalam bentuk mililiter, maka kita harus mengubahnya ke liter, makanya dikali 1000, dikali 100% dikali B per V. Di mana B per V adalah faktor pengenceran. Faktor pengenceran ini misalnya ya, kita mempunyai larutan asam cuka yang awalnya kita letakkan ke dalam labu ukur itu 10 ml. Kemudian kita tambahkan Aquades, itu namanya artinya diencerkan, sampai volumenya terkena batas si labu ukur, bisa 100 ml, bisa 50 ml tergantung labu ukurnya. Kalau misalnya kita awalnya asam cukanya 10 ml, kemudian diencerkan ditambahi Aquades sampai 100 ml, maka faktor pengencerannya yaitu batas labu ukur per volume awalnya. Makanya
kalau misalnya 10 ml tadi dimasukkan rebung ukur 100 ml, maka faktor pengencerannya 10 dari 100 per 10. Dijabarkan lagi menjadi mililiter dari titran, volume dari titran, dikali normalitas titran, dikali berat ekivalen zat, dikali 100% per mililiter sampel, dikali 1000, dikali faktor pengenceran. Setelah tahu rumusnya, kita bisa next ke praktikum cara menghitungnya. Langsung ke next slide, di mana dari prosedur yang sudah dibahas, kita melalui 3 step, yaitu step yang pertama kita perlu menghitung standarisasi dari si HCl. Kita menggunakan angka-angka yang sudah kita tetapkan di praktikum ini gitu ya. Karena di awal diketahui massa boraksnya 0,4 gram, kemudian volume pengenceran boraksnya 50 ml, MR boraksnya 382 gram per mol, volume titrat larutan boraksnya 10 ml, valensi dari boraksnya 2, dan volume titran HCl kita anggap setelah dirata-rata yaitu 41,3 ml, maka didapatkan standarisasi HCl dilalui dengan rumus mencari molaritas boraks, didapatkan 0,021 mol per liter, kemudian mencari normalitas boraks, M dikali valensi boraks menjadi 0,042 normalitas, kemudian baru mencari standarisasi atau normalitas HCl dengan rumus titrat sama dengan titran. Jadi VHCl dikali NHCl sama dengan V boraks dikali N boraks, diketahui hasilnya normalitas atau standarisasi HCl 0,0107 normalitas. Next slide. Setelah kita tahu standarisasi HCl yang kita pakai sebagai titran, kita bisa langsung menghitung kadar karbonat dan bikarbonat dengan step titrasi yang pertama, yaitu titrasi langsung. Diketahui bahwa massa sampel tadi soda kue dan soda pencuci masing-masing 0,25, sehingga total massa gram sampel yaitu 0,5. Volume 1 kita anggap volume setelah penambahan TP, volume 2 kita anggap sebagai volume setelah penambahan MO. Maka dengan rumus menghitung kadar karbonat persen CO3 2- didapatkan sama dengan 2 kali volume 1 dikali NaCl dikali BeCO3 dikali faktor pengenceran per miligram sampel dikali 100%. Sementara menghitung kadar bikarbonat dihitung dengan persen HCO3- sama dengan V2 dikurangi 2V1 dikali normalitas HCl dikali berat ekivalen bikarbonat dikali faktor pengenceran per miligram sampel dikali 100%. Karena kita yang diminta dalam bentuk miligram, jadi persennya bisa kita coret sehingga didapatkan hasilnya dengan angka-angka yang sudah kita masukkan, yang sudah kita miliki dengan hasil kadar karbonat yaitu 0,094 mg. Sementara kadar bikarbonat sama persennya bisa dicoret sehingga dihasilkan HCO3- kadarnya yaitu 0,0098 mg. Dan jangan lupa kita juga diminta untuk menghitung persen kesalahannya yang bisa dihitung setelah kita melakukan praktikum. Jadi persen kesalahan ini dicari supaya kita bisa tahu seberapa akurat, seberapa benernya sih hasil dari setiap kita titrasi gitu. Di mana persen kesalahan didapatkan dari rumus massa Na2CO3 dikurangi massa Na2CO3 sebenarnya per massa Na2CO3 sebenarnya dikali 100%. Next slide. Setelah titrasi langsung, metode yang kedua, metode yang terakhir yaitu titrasi tidak langsung. Di mana diketahui sama seperti titrasi langsung dengan rumus pertama kita harus tahu molnya terlebih dahulu gitu ya. Sebelum tahu molnya, kita harus tahu karena titrasi tidak langsung ini harus diubah dulu kan menjadi larutan yang kuat. Jadi kita harus tahu yang mana yang berhubungan bereaksi dengan NaOH, yang mana yang bereaksi dengan BaCl2. Kalau NaOH bereaksi sama NaHCO3 menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O. Kemudian kalau misalnya Na2CO3 bereaksi bersama BaCl2 menghasilkan BaCO3 ditambah 2 NaCl. Dan satu reaksi lagi yaitu NaOH sisa yang bereaksi dengan HCl titran menghasilkan NaCl ditambah H2O. Langkah pertama bisa menghitung mol HCl-nya terlebih dahulu, di mana mol HCl didapat melalui 2 mol Na2CO3 ditambah mol NaHCO3. Kemudian mol NaHCO3 dalam sampel kita dapatkan dengan molaritas NaOH dikali volume NaOH dikurangi MHCl dikali volume 1. Kemudian massa NaHCO3 dalam sampel bisa dihitung dengan mol dikali Bm dikali faktor pengenceran. Sementara mol Na2CO3 dalam sampel dihitung dengan 0,5 dikali MHCl dikali volume 2 dikurangi mol NaHCO3, di mana massa Na2CO3 hasilnya didapatkan mol dikali Bm dikali faktor pengenceran. Begitu cara menghitung
standarisasi kadar karbonat, kadar bikarbonat, dititrasi langsung dan titrasi tidak langsung beserta faktor kesalahannya. Saya kembalikan ke rekan saya untuk membahas pembahasan dan kesimpulan. Stop di sini. Siap. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya pembahasan. Berdasarkan metodenya, titrasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama titrasi langsung dan yang kedua titrasi tidak langsung. Yang pertama titrasi langsung. Titrasi langsung merupakan titrasi dasar dengan jumlah titran yang diketahui ditambahkan dari biuret ke sampel titrat yang diambil dalam lambung. Di sini suatu zat dianalisis untuk kuantitasnya dengan zat lain dengan volume dan konsentrasi yang diketahui. Yang selanjutnya yaitu titrasi tidak langsung. Titrasi tidak langsung ini adalah metode dengan ekstrapolasi untuk menggunakan titrasi zat reaktif yang tidak siap. Suatu zat bisa bersifat asam lemah sehingga tidak memungkinkan untuk analisis yang tepat dengan titrasi langsung. Jadi pertama-tama zat itu diubah secara kimiawi terlebih dahulu menjadi lebih reaktif dalam bentuk asam ataupun basa dan kemudian dianalisis dengan menambahkan titran. Yang selanjutnya standarisasi HCl dengan boraks. Dalam standarisasi ini HCl bertindak sebagai titrat dan boraks bertindak sebagai titrat. Standarisasi ini dilakukan untuk menguji keakuratan konsentrasi HCl yang diukur dari pengenceran dan mengetahui indikator apakah yang tepat untuk standarisasi ini. Boraks digunakan sebagai titrat karena reaksinya dengan asam klorida dapat menghasilkan keakuratan yang lebih baik dibanding dengan basa lemah yang lain. Antara HCl dan boraks terjadi reaksi sempurna. Adapun reaksinya yaitu Na2B4O710H2O ditambah dengan 2 HCl akan menghasilkan 2 NaCl plus 4H3BO3 plus 5 H2O. Indikator yang paling tepat digunakan adalah indikator methyl orange dengan range pH antara 4,2 sampai 6,2. Karena range pH garam yang dominan bersifat asam yang dihasilkan mendekati range pH dari indikator metil merah. Sehingga indikator yang paling tepat digunakan pada reaksi ini adalah metil merah. Reaksi Na2B4O7 plus 10H2O plus 2HCl akan menghasilkan 2 NaCl plus 4H3BO3 plus 5H2O. Dari percobaan ini, konsentrasi HCl yang didapatkan adalah 0,0107 normalitas. Selanjutnya yaitu menentukan campuran natrium karbonat plus NaHCO3. Dalam percobaan ini yang berperan sebagai larutan standar adalah asam klorida. Guna menentukan campuran natrium karbonat plus NaHCO3. Campuran Na2CO3 plus NaHCO3 memiliki 2 titik ekuivalen. Sehingga untuk mengetahui titik akhir titrasi digunakan 2 indikator yang berbeda. Agar dapat mengetahui titik akhir titrasi yang pertama dengan menambahkan indikator PP dan titik akhir titrasi yang kedua dengan menambahkan indikator MO. Pada titik akhir titrasi yang pertama, natrium karbonat bereaksi dan menghasilkan asam karbonat yang bersifat sedikit basa. Dengan reaksi CO3 2- plus H+ akan menghasilkan HCO3-. Pada titik akhir titrasi yang kedua digunakan indikator methyl orange, di mana pada titrasi ini bikarbonat yang berasal dari hasil karbonat dan yang ada dalam larutan dapat bereaksi dengan asam klorida yang menghasilkan asam karbonat yang bersifat asam. Adapun reaksinya yaitu yang pertama HCO3- plus H+ akan menghasilkan H2CO3. Sini HCO3- berasal dari hasil reaksi CO3 2- plus H+. Yang kedua yaitu HCO3- plus H+ akan menghasilkan H2CO3. Sini HCO3- dari dalam larutan. Dari percobaan di atas didapat kadar karbonat adalah 0,094 mg dan kadar bikarbonat adalah 0,0098 mg. Adapun tujuan dari penambahan larutan natrium hidroksida pada praktikum asidi alkalimetri ini yaitu agar larutan menjadi bersifat basa, sehingga larutan tersebut dapat bereaksi dengan asam klorida yang bersifat asam pada saat titrasi dilakukan. Adapun tujuan penambahan dari larutan barium klorida pada praktikum asidi alkalimetri ini
agar barium klorida bereaksi dengan natrium karbonat, sehingga ion barium berikatan dengan ion karbonat dan akan menghasilkan endapan barium karbonat. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan di atas, asidialkalimetri adalah sistem pengukuran yang sama dengan titrasi. Pengertian dari asidimetri yaitu penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa yang bersifat basa dengan larutan baku yaitu asam. Pengertian dari alkalimetri ini adalah penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa yang bersifat asam dengan larutan baku yaitu basa. Dari praktikum yang dilakukan, langkah pertama adalah mencari standarisasi titran terlebih dahulu. Kemudian melakukan titrasi, bergantung pada jenis titrasi yang dilakukan. Titrasi yang dilakukan dibedakan menjadi dua, yaitu titrasi langsung dan titrasi tidak langsung. Tujuan dari penambahan larutan natrium hidroksida pada praktikum ini agar larutan menjadi bersifat basa, sehingga dapat bereaksi dengan asam klorida yang bersifat asam pada saat titrasi sedang dilakukan. Dan tujuan dari penambahan larutan barium klorida pada praktikum ini agar barium klorida bereaksi dengan natrium karbonat, sehingga ion barium berikatan dengan ion karbonat dan akan menghasilkan endapan barium karbonat. Dari praktikum didapat standarisasi HCl yang didapat adalah 0,0107 normalitas dan kadar karbonat adalah 0,094 mg dan kadar bikarbonat adalah 0,0098 mg. Adapun persen kesalahan dapat dihitung dengan menggunakan cara persen kesalahan sama dengan massa natrium karbonat dikurangi massa natrium karbonat sebenarnya per massa natrium karbonat sebenarnya dikalikan dengan 100%. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1 modul pertama dengan mata kuliah praktikum kimia analisis dengan materi asidi alkalimetri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.